Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semantika, bagaimana kabarnya hari ini? Harus selalu sehat ya. Nah, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, SMA Negeri 3 Karawang melangsungkan acara debat terbuka calon ketua OSIS dan MPK masa bakti 2024-2025. Bersama kami, perwakilan kelompok 1, 11-8, dengan saya, Kesha Putri Hermawan. Saya Fahri Nugraha. Saya Putri Raisya. Saya Sarah Nurpadila. Dalam video kali ini, kami akan merangkum poin-poin penting yang disampaikan oleh para kandidat, termasuk visi dan misi mereka untuk memajukan SMA Negeri 3 Karawang. Simak dengan baik, dan mari kita bersama-sama menentukan siapa sih pemimpin masa depan yang akan membawa perubahan positif bagi kita semua di SMA Negeri 3 Karawang. Sebelum kita masuk ke intinya, kita suarakan terlebih dahulu nih slogannya. Merdeka, semarak demokrasi semantika, suara kita, masa depan kita. Debat terbuka yang pertama bertempat di lapangan upacara SMA Negeri 3 Karawang. Kesimpulannya, dari mosi 1. Mosinya adalah Dewan ini menyetujui bahwa siswa tidak boleh ikut andil dalam mengambil keputusan oleh pengurus OSIS MPK. Paslon 2 dengan pernyataan pro menyebutkan bahwa yang berhak menentukan keputusan yaitu seorang pemimpin dan siswa memberi saran yang nantinya ditampung oleh pemimpinnya. Siswa dan siswi hanya memberi aspirasi yang bermutu untuk sekolah. Paslon nomor urut 3 menjawab dengan pernyataan kontra. Mereka menolak dengan tegas dengan mosi 1. Keputusan diambil oleh siswa dan siswi, bukan hanya seorang pemimpin, dikarenakan aspirasi dari siswa dan siswi sangat dibutuhkan untuk berjalannya program kerja dari OSIS atau MPK. Paslon 1 menjawab dengan pernyataan kontra. Mereka menyebutkan bahwa siswa dan siswi mempunyai hak untuk mengambil keputusan karena siswa-siswi itu sendiri yang akan merasakan program dan harus ikut serta dalam hal apapun. Pada mosi kedua, mosinya adalah Dewan ini sepakat bahwa anggaran dana merupakan penunjang utama dalam suatu acara. Paslon 3 dengan pernyataan pro menyatakan sangat setuju karena setiap event dibutuhkan anggaran yang tidak kecil nominalnya agar membuat event berjalan dengan baik. Paslon 02 menjawab dengan pernyataan pro, juga mengatakan bahwa kunci kesuksesan berjalannya event salah satunya itu berasal dari anggaran dana. Paslon 01 dengan pernyataan kontra menyatakan bisa menggunakan alat-alat yang tersedia di sekolah untuk meminimalisir pengeluaran anggaran yang ada. Mosi 3, mosinya adalah Dewan ini sepakat bahwa pengurus OSIS MPK harus lebih disiplin dari siswa biasanya. Paslon 2 dengan pernyataan kontra mengatakan bahwa anggota OSIS MPK merupakan pilihan dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Karawang. Jadi, sebagai anggota harus memberi contoh yang baik untuk siswa-siswi SMA Negeri 3 Karawang. Kesimpulannya adalah bahwa seorang pemimpin tidak bisa mengambil keputusan dari suatu pihak dan harus melibatkan pihak yang lain dan mendengarkan suara saran dari siswa atau siswi, dan sebagai seorang pemimpin harus memberi contoh yang baik untuk SMA Negeri 3 Karawang. Untuk mosi yang keempat, yaitu Dewan ini menyetujui seorang perempuan menjadi pemimpin organisasi. Paslon nomor 1 menyatakan dengan pernyataan pro. Mereka menyebutkan bahwa benar, perempuan bisa memimpin karena kepemimpinan itu bukan tentang gender. Untuk paslon 3 menyatakan dengan pernyataan kontra bahwa pemimpin itu harus seorang laki-laki karena tidak semua hal itu bisa dilakukan oleh perempuan dan perlu dibantu oleh pemimpin laki-laki. Kemudian, paslon nomor urut 2 menyatakan dengan pernyataan netral bahwa pemimpin perempuan sebagai kebutuhan dan asas bahwa kita bisa memakai perasaan untuk menghadapi setiap rakyat. Mosi kelima ialah Dewan ini menyetujui seorang pemimpin tidak harus bersikap tegas tetapi merangkul anggota. Paslon 03 dengan pernyataan pro mengatakan bahwa seorang pemimpin tidak harus tegas tetapi bisa membuat anggota merasa nyaman agar tidak terciptanya suatu konflik. Paslon 01 dengan pernyataan kontra menyatakan bahwa jika seorang pemimpin tidak tegas bisa membuat anggotanya lalai. Seorang pemimpin yang tidak tegas juga dapat dipandang tidak ditakuti oleh anggota. Paslon 02 menyatakan dengan pernyataan netral bahwa pemimpin bisa memimpin dengan dan tanpa ketegasan karena pemimpin harus mempunyai dua sifat tersebut. Kapan ia harus tegas dan kapan ia harus bisa merangkul anggotanya. Untuk mosi yang keenam,
yaitu pengurus OSIS MPK wajib transparan mengenai hal apapun di organisasi. Paslon nomor urut 2 dengan pernyataan kontranya menyebutkan bahwa terciptanya organisasi yang relevan, seluruh siswa dapat menampung saran. Untuk paslon nomor urut 1 dengan pernyataan pro-nya menyebutkan bahwa tidak semua bisa transparan. Jika siswa dan siswi mengetahui kekurangan organisasi, mereka tidak akan masuk ke dalam organisasi. Paslon 3 menyatakan dengan pernyataan netralnya bahwa harus transparan dan harus ditutupi. Ada hal yang bisa ditutupi dan ada hal yang tidak harus ditutupi, yaitu masalah internal. Pada mosi ke-7, mosinya yaitu mencari sponsor untuk event tugas organisasi saja. Paslon 03 dengan pernyataan pro-nya, anggota organisasi dibekali untuk mencari sponsor untuk meminimalisir kesalahan dalam pencarian sponsor karena nama sekolah dipertaruhkan karena berurusan dengan uang. Jika tidak dibekali ilmu, akan terjadi kesalahan. Paslon 02 dengan pernyataan kontranya menyatakan bahwa seluruh siswa bisa membantu mencari sponsor. Paslon 01 dengan pernyataan netral menyatakan bahwa sponsor dasarnya adalah tugas organisasi karena anggota organisasi sudah dibekali untuk mencari sponsor dan siswa hanya dapat merekomendasikan. Kesimpulan dari debat tersebut adalah bahwa menjadi seorang pemimpin bukan dilihat dari gender, dia laki-laki maupun perempuan, tetapi di mana seorang pemimpin mempunyai sikap kepemimpinan, sikap tegas, dan sikap perangkul di dalam organisasi untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman, serta seorang pemimpin memiliki transparan kepada anggota untuk membantu kelancaran berjalannya program kerja. Demikianlah rangkuman dari debat para calon ketua OSIS dan MPK 2024-2025. Kita sudah mendengar berbagai visi misi serta program kerja yang mereka tawarkan untuk memajukan SMA Negeri 3 Karawang. Sekarang, keputusan ada di tangan kita semua. Gunakan hak suara kalian dengan baik dan bijak untuk memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Bersama kita wujudkan SMA Negeri 3 Karawang yang lebih baik. Merdeka, semarak, demokrasi, semantika. Suara kita, masa depan kita.